Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Faisal di sini dalam pembelajaran IPS. Salam bahagia. Apa kabar anak-anak semua? Hari ini kita akan membahas tentang materi globalisasi. Namun, sebelum kita membahas tentang materi globalisasi, terlebih dahulu Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, menjelaskan pengertian globalisasi. Yang kedua, menjelaskan bentuk-bentuk dari globalisasi. Dan yang ketiga, menganalisa dampak-dampak globalisasi. Globalisasi berasal dari kata global atau universal. Orang yang pertama menggunakan istilah globalisasi adalah Theodore Levin pada tahun 1985. Globalisasi artinya meluasnya pengaruh kebudayaan dan ilmu pengetahuan ke seluruh penjuru dunia. Globalisasi menyebabkan tidak adanya lagi batas waktu dan tempat yang jelas. Setiap orang bisa pergi kemanapun dengan cepat dan mudah menggunakan transportasi modern. Informasi dapat berpindah dari satu tempat ke belahan dunia lainnya dalam waktu yang sangat singkat menggunakan teknologi internet. Nah, anak-anak semua, tahukah kalian yang menjadi faktor penyebab globalisasi? Faktor penyebab globalisasi yang pertama adalah kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan komunikasi. Yang kedua, adanya pasar bebas. Yang ketiga, adanya migrasi penduduk. Dan yang keempat, adanya transparansi pers. Transparansi pers menyebabkan kita dengan mudah bisa mengakses berita mancanegara. Bentuk-bentuk globalisasi. Yang pertama, globalisasi bidang budaya. Globalisasi budaya merupakan penyebaran suatu gagasan atau nilai ke seluruh penjuru dunia untuk memperluas dan menciptakan hubungan sosial yang erat. Contoh globalisasi budaya. Budaya asing mudah berkembang di suatu negara. Dampak dari kemudahan akses informasi dan komunikasi. Misalnya banyak remaja sekarang yang menggemari musik-musik dari luar negeri. Contohnya K-pop. Globalisasi dalam bidang budaya memberikan manfaat, misalnya memperkaya budaya bangsa. Namun, di sisi lain perlahan-lahan budaya lokal dapat tergeser. Yang kedua, globalisasi bidang komunikasi. Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak ke pihak yang lain. Globalisasi dalam bidang komunikasi dapat dilihat dari kemajuan teknologi komunikasi. Awalnya, masyarakat Indonesia berkomunikasi dengan cara tradisional. Kemudian mulai mengalami perkembangan dalam teknologi telepon, handphone, internet, serta media sosial yang ada sekarang. Selain untuk berkomunikasi, media-media tersebut dapat digunakan untuk mengakses informasi dengan cepat dan mudah, sehingga dianggap lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, globalisasi bidang ekonomi. Globalisasi ekonomi berkaitan erat dengan perdagangan bebas. Perdagangan bebas adalah sistem perdagangan yang makin luas dan menghilangkan hambatan-hambatan tidak lancarnya perdagangan internasional. Contoh globalisasi ekonomi. Kalian bisa dengan mudah belanja online dari luar negeri hanya dengan menggunakan handphone. Contoh lain, misalnya beroperasinya suatu perusahaan di lebih dari satu negara. Contohnya Pepsi Cola, Coca-Cola, McD, dan KFC. Pemasarannya tidak lagi di satu negara saja, akan tetapi ada di banyak negara lainnya. Selanjutnya, yang keempat, globalisasi bidang iptek. Ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini merupakan dampak positif dari globalisasi. Contoh globalisasi di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan komunikasi. Yang pertama, kemudahan dalam berkomunikasi dan mendapatkan informasi. Yang kedua, kemudahan dalam mendapatkan berita terbaru mengenai peristiwa di berbagai belahan dunia. Penggunaan teknologi komputer,
handphone, siaran televisi, serta satelit telah mempercepat aliran informasi menembus batas dunia. Dan yang terakhir, globalisasi bidang transportasi. Perkembangan teknologi menyebabkan perkembangan transportasi semakin canggih. Pada masa sekarang, manusia dapat memperoleh barang dan jasa dalam waktu yang sangat singkat. Kemajuan transportasi baik di darat, laut, maupun udara menyebabkan pergerakan manusia dari satu negara ke negara lain semakin cepat. Faktor yang membuat globalisasi transportasi semakin berkembang. Pertama, manusia menginginkan perubahan karena mereka menuntut hidup yang lebih mudah dan praktis. Yang kedua, perkembangan teknologi yang ditandai dengan semakin majunya pendidikan. Dan yang ketiga, perkembangan di bidang telekomunikasi yang membuat perkembangan alat transportasi diberitakan dengan cepat ke seluruh penjuru dunia. Oke anak-anak, sekarang kita lanjutkan pembahasan tentang dampak dari globalisasi. Dampak positif globalisasi, pertama, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, meningkatnya efektivitas dan efisiensi. Yang ketiga, perekonomian suatu negara semakin meningkat. Keempat, komunikasi semakin cepat dan mudah. Dan yang kelima, berkembangnya dunia pariwisata. Sedangkan dampak negatif globalisasi yang pertama adalah westernisasi. Westernisasi adalah suatu perbuatan seseorang yang mulai kehilangan rasa nasionalisme dengan meniru atau melakukan aktivitas kebarat-baratan. Contoh perilaku westernisasi, misalnya gaya hidup bermewah-mewahan atau pergi ke tempat hiburan malam. Yang kedua, demoralisasi. Demoralisasi atau dekadensi moral adalah menurunnya atau merosotnya akhlak atau moral seseorang. Misalnya, pencurian atau pembunuhan. Yang ketiga, kesenjangan sosial ekonomi. Kesenjangan sosial ekonomi adalah perbedaan yang tajam antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam bidang sosial dan ekonomi. Contohnya, di satu pihak berkembang masyarakat kaya dan mewah, sedangkan di pihak lainnya terdapat masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Dampak globalisasi lainnya adalah pencemaran lingkungan. Hal ini dapat diakibatkan oleh teknologi dan alat-alat mesin yang digunakan oleh pabrik pengolahan ataupun industri. Selanjutnya, kenakalan remaja. Hal ini sebagai bentuk dari makin memudarnya nilai budaya bangsa yang dimiliki oleh remaja. Dan yang terakhir, individualisme yang semakin tinggi. Individualisme bisa disebut sebagai perilaku yang mementingkan diri sendiri dan tidak mau tahu urusan atau kepentingan orang lain. Banyak sikap individualisme yang berkembang di sekitar kita. Contohnya adalah menggunakan handphone tanpa memperhatikan keadaan di sekitarnya. Nah, anak-anak semua, sampai di sini materi video pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa pada materi video pembelajaran berikutnya. Semangat belajar untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.